Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 2 Bahasa Indonesia, Universitas Dian Nusantara, Tanjung Duren, yang beranggotakan saya, Budiman Santoso, Debbie Dwi Siva Milenia, Miftahuddin, Rani Padilla, Raden Agung Prabowo, akan mempresentasikan mengenai ragam bahasa Indonesia. Ragam bahasa Indonesia terdiri dari pengertian, fungsi, ciri, dan contohnya. Di Indonesia terdiri atas berbagai macam suku, budaya, agama, hingga bahasa. Dari unsur lain, bahasa menjadi media komunikasi yang digunakan seseorang untuk menyampaikan sebuah pesan atau informasi kepada pihak yang dituju. Ragam bahasa Indonesia adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan. Menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Misalnya, ketika kita berada di tanah Jawa, mayoritas masyarakatnya menggunakan bahasa Jawa. Berbeda halnya apabila kita pergi ke daerah lain seperti Kalimantan dan Sumatera. Bahasa yang digunakan juga berbeda-beda pula. Meskipun terdapat berbagai macam bahasa, bangsa Indonesia juga memiliki sebuah bahasa persatuan yang digunakan dimanapun, yaitu bahasa Indonesia. Jadi apabila kita berada di daerah yang belum kita mengerti bahasanya, kita tetap dapat menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi sehari-hari. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa bahasa Indonesia juga memiliki ragamnya masing-masing. Seperti contohnya adalah ketika kita berbicara dengan fisikiawan, terdapat kata-kata yang jarang didengar. Contohnya destruksi, interferensi, dan lainnya. Atau ketika kita berbicara dengan pengamat ekonomi, maka kita akan mendengar kata inflasi, kuartal, resesi, dan semacamnya. Penggunaan kata-kata tersebut termasuk dalam ragam bahasa Indonesia. Pengertian ragam bahasa Indonesia. Menurut Bahman, ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Pada umumnya, pemakaian bahasa Indonesia digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu baku dan tidak baku. Seperti halnya ketika kita berada dalam situasi resmi, maka kita akan menggunakan bahasa baku. Sedangkan apabila di tengah pasar atau di rumah sendiri, maka kita tidak harus menggunakan bahasa baku tersebut. Namun, penggolongan di atas tidak dapat mewakili dari keseluruhan bahasa. Seperti contoh, apabila ditinjau dari media atau sarananya, ragam bahasa terdiri dari ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulisan. Fungsi ragam bahasa. Adapun ragam bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai bahasa nasional. Fungsi-fungsi tersebut adalah menyatukan berbagai bahasa di Indonesia, simbol kebanggaan nasional, simbol identitas bangsa, pemersatu antar kelompok atau etnis, dan alat pemersatu adat dan budaya antar daerah. Selain itu, bahasa Indonesia juga digunakan sebagai bahasa negara loh. Fungsi dari bahasa negara adalah 1. Bahasa resmi negara, 2. Bahasa pengantar pendidikan, 3. Alat komunikasi di tingkat nasional untuk kepentingan pembangunan, dan 4. Alat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jenis dan ciri ragam bahasa. Seperti yang telah kita ketahui, bahasa Indonesia memiliki beragam jenis. Macam-macam ragam bahasa dibedakan karena berbagai faktor. Berikut merupakan macam-macam dari ragam bahasa. Ragam bahasa berdasarkan media. Dilihat dari media atau sarananya, bahasa Indonesia dibedakan menjadi 2, yaitu ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulisan. Ragam lisan. Ragam bahasa lisan merupakan bahasa yang dihasilkan melalui alat ucap dengan fonem sebagai unsur dasar. Ciri-ciri dari ragam lisan adalah memerlukan orang kedua atau teman bicara, tergantung situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Tidak harus memperhatikan unsur gramatikal, hanya perlu intonasi serta bahasa tubuh. Berlangsung cepat, sering dapat berlangsung tanpa alat bantu. Kesalahan dapat langsung dikoreksi, dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik wajah serta intonasi. Ragam tulis. Ragam bahasa tulisan adalah bahasa yang dilakukan dengan menggunakan tulisan atau rangkaian huruf sebagai unsurnya. Ciri-ciri dari ragam bahasa tulisan yaitu
tidak memerlukan orang kedua atau teman bicara, tidak tergantung kondisi, situasi, dan ruang serta waktu, harus memperhatikan unsur gramatikal, berlangsung lambat, selalu memakai alat bantu, kesalahan tidak dapat langsung dikoreksi, tidak dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik muka, hanya terbantu dengan tanda baca. Ragam bahasa berdasarkan standar. Selain digolongkan dari media, terdapat penggolongan ragam bahasa berdasarkan standar atau kebakuan bahasa. Pembedaan antara ragam bahasa standar, semi-standar, dan non-standar dilakukan berdasarkan berikut. 1. Topik yang sedang dibahas. 2. Hubungan antar pembicara. 3. Medium yang dilakukan. 4. Lingkungan. Dan yang kelima, situasi saat pembicaraan terjadi. Ciri-ciri pembedaan antara ragam bahasa standar, non-standar, dan semi-standar adalah sebagai berikut. 1. Penggunaan kata sapaan dan kata ganti. Yang kedua, imbuhan. Yang ketiga, penggunaan kata sambung atau konjungsi. Dan yang keempat, penggunaan fungsi yang lengkap. Ragam bahasa Indonesia berdasarkan cara pandang penutur. Apabila dilihat dari cara pandang penutur atau pembicaraan, ragam bahasa Indonesia dibedakan menjadi sebagai berikut. 1. Ragam dialek mempunyai contoh. Gua udah baca buku itu. Yang kedua, ragam terpelajar, contohnya saya sudah membaca buku itu. Dan yang ketiga, ragam resmi, contohnya saya sudah membaca buku itu. Dan yang keempat, ragam tak resmi, contohnya saya sudah baca buku itu. Ragam bahasa berdasarkan topik pembicaraan. Terdapat berbagai ragam bahasa yang digunakan dilihat dari topik pembicaraannya. Topik yang dimaksud adalah hukum, bisnis, agama, sosial, sains, dan lain-lainnya. Salah satu ciri dari ragam tersebut adalah ragam ilmiah memiliki beberapa karakteristik seperti 1. Bahasa Indonesia ragam baku. Yang kedua, penggunaan kalimat efektif. Yang ketiga, menghindari bentuk bahasa yang bermakna ganda. Yang keempat, penggunaan kata dan istilah yang bermakna lugas dan menghindari pemakaian kata dan istilah yang bermakna kias. Yang kelima, menghindari penonjolan personal dengan tujuan menjaga objektivitas isi tulisan. Yang keenam, adanya keselarasan dan keruntutan antar proposisi dan antar linea. Contoh ragam bahasa Indonesia, bahasa jurnalistik. Bahasa jurnalistik adalah gaya bahasa yang digunakan wartawan dalam penulisan berita. Disebut juga bahasa komunikasi massa, language of mass communication. Disebut pula newspaper language, yakni bahasa yang digunakan dalam komunikasi melalui media massa, baik komunikasi lisan tutur di media elektronik, radio, dan TV, maupun komunikasi tertulis, media cetak, dan online, dengan ciri khas singkat, padat, dan mudah dipahami. Salah satu contoh bahasa jurnalistik adalah sebagai berikut. Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas, Letjen TNI Agus Wijoyo, menyatakan potensi konflik perpecahan yang mengancam kerukunan sudah mulai mereda usai pelaksanaan pemilu 2019. Hal itu ditandai dengan adanya pertemuan antara Presiden Joko Widodo atau Pak Jokowi dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Kemudian saat pelantikan menteri pun Pak Prabowo menjadi salah satunya sebagai Menteri Pertahanan. Bahkan tokoh Pak Prabowo yang dulu bersaing dalam kontestasi politik kini bersatu untuk menjalankan pemerintahannya, kata Agus di gedung Lemhanas, Jakarta Pusat, Selasa tanggal 5 bulan 11 2019. Dia menyebut sebagai lembaga non-kementerian, Lemhanas memiliki tanggung jawab moral dan menjaga keutuhan bangsa selama kontestasi politik pemilu 2019. Contoh bahasa ilmiah. Penggunaan biochar sudah semakin meluas baik sebagai bahan bakar alternatif industri pertanian, industri kimia, maupun farmasi. Dan sampai saat ini sifat fungsional biochar belum teridentifikasi berkaitan dengan biomasa yang digunakan sebagai bahan bakunya. Padahal kandungan senyawa kimia selusa C6H10O5N, hemiselosa
C5H804N dan lignin C9H10O3 CH3ON. Dalam biomosa berbeda komposisinya. Perbedaan ini tentu akan mempengaruhi produk biochar yang dihasilkan. Sehingga perlu diperhatikan karakteristik biochar sesuai fungsi dan sifat-sifat peruntukannya agar efektivitas produk menjadi lebih optimal. Demikian penuturan tentang ragam bahasa Indonesia. Kita sebagai penerus bangsa baiknya selalu berbahasa Indonesia yang baik dan benar, sehingga anak cucu kita kelak dapat mencontoh cara tata bahasa kita dalam kehidupan sehari-hari dan membawa masa depan bangsa ini lebih baik lagi. Oke, baiklah, selesai sudah penjelasan atau pembahasan dari kami tentang ragam bahasa Indonesia. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya masyarakat Indonesia, agar menjadi lebih baik lagi dalam berbahasa Indonesia. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.